Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau BDR atau PJJ atau online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran online dari rumah ini kita tetap terjaga dari penyebaran virus corona yang ternyata masih melanda, masih menyebar di sekitar kita. Kita doakan bagi yang sedang sakit, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Seperti kita, seperti kalian, bisa bertemu lagi bersama teman-teman di sekolah, dan Bapak dan Ibu guru juga senang bisa berkumpul kembali jika corona sudah berlalu. Pada pembelajaran pertama di semester 2 kali ini, Bapak akan menjelaskan materi yang Bapak buat sendiri berupa video. Semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan pencerahan dari Bapak untuk kalian semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran PAI daring kelas 6, pelajaran 6, SDN 047 Balong Gede, semester 2, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, memulai pembelajaran kali ini, kita akan dihadapkan dengan gambar, yakni indahnya saling membantu dan hidup rukun. Kita bisa lihat di sana bahwa setiap siswa ketika pembelajaran tatap muka saling bergotong royong membersihkan kelas dan halamannya. Mulai dari sapu, menyapu, membuang sampah sembarangan, membersihkan kaca, membersihkan pot yang diawasi oleh Bapak dan Ibu guru wali kelas kalian. Kenapa harus saling membantu antar sesama? Karena manusia itu bersifat sosial atau makhluk sosial, yaitu membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus saling membantu antar sesama. Kita tidak mungkin meninggal, dimandikan sendiri, disolatkan sendiri, dikuburkan sendiri. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Kita butuh orang lain untuk membantu kita, dan kita pun harus membantu orang lain ketika membutuhkan. Itulah pelajaran yang akan kita belajar hari ini. Nah, selanjutnya amati gambar berikut mulai dari atas. Gambar yang paling di atas itu sama dengan bergotong royong dan membersihkan kelas. Mungkin kalian juga sering ya ketika tatap muka. Kemudian gambar yang kedua adalah saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalian jangan pernah takut kotor, karena takut kotor itu baik. Kenapa takut kotor itu baik? Karena untuk membersihkan kita pasti kotor. Nah, untuk itu jika ada orang yang takut kotor, maka hidupnya tidak bersih. Kemudian gambar yang ketiga adalah membantu mendorong gerobak kakek tua. Ketika kita melihat orang tua di jalan atau di tempat kalian, ketika sedang kesusahan, kita harus bantu. Terutama
Jika kalian hidup di perkotaan, ketika ada seorang kakek, seorang nenek, atau anak kecil yang ingin menyeberang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu menawarkan. Kita jangan hanya diam saja. Itu sama dengan sikap cuek, tidak mau menolong orang lain, sedangkan kita ingin dibantu orang lain. Itu namanya munafik, ya. Jadi kita harus saling membantu satu sama lain. Pun begitu ketika kalian naik kendaraan umum, contohnya naik Damri, kalian tenaganya masih kuat, kemudian dapat tempat duduk, tiba-tiba ada nenek yang masuk ke dalam bis dan nenek tersebut tidak kebagian kursi, maka sikap kita adalah bukan cuek, pura-pura main HP, tapi kita harus mengalah untuk memberikan tempat kursi tersebut kepada nenek tersebut supaya kita mendapatkan kebaikan dari sikap sosial tersebut. Kemudian nih untuk perempuan di gambar terakhir, kita jangan lupa untuk selalu membantu ibu di rumah, baik itu menyapu, mengepel, mencuci piring dan sebagainya. Karena suatu saat nanti kalian nanti sudah besar pun akan menjadi seorang ibu. Jadi harus dibiasakan sejak kecil. Nah, kita mulai masuk materi Al-Qur'an tentang rukun dan damai ya. Kita akan membaca dulu Quran surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ini termasuk surat yang ke-5. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, maksudnya adalah dua ketukan itu adalah dua harkat untuk dipanjangkan. Ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jadi dibacanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, gitu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, gitu. Jangan dibaca pendek semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu tidak benar ya. Kemudian kita membaca surat Al-Maidah ayat 2. Kita baca bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 3 tersebut yaitu, anak-anak, kita harus takut itu hanya kepada Allah, bukan kepada pocong, bukan kepada kuntilanak, bukan kepada tuyul apa ataupun takut kepada jin. Kita itu takut hanya kepada Allah. Kenapa harus takut? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Ketika kita tidak melaksanakan perintahnya, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, apakah kita takut? Pasti kita takut. Kita harus takut kepada Allah supaya kita terus mencintai Allah dengan beribadah terus kepada
Allah. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangannya harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin dan amalkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ketika kalian mendapatkan uang jajan yang banyak dari orang tua, kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Jangan membelikan barang yang tidak ada manfaatnya. Jangan beli barang yang bukan untuk kita butuhkan. Kalian pamer uangnya mendapat uang banyak. Buat apa kalian pamer punya uang banyak, punya barang mewah, dan ternyata itu tuh barang orang tua, bukan uang dari hasil diri sendiri. Kalian tidak boleh sombong dengan harta yang kalian miliki. Kalian harus, kalau ada harta lebih, dikasih ke orang lain, disedekahkan ke orang lain. Supaya apa? Supaya harta kita bersih, ya. Tidak, hati kita bersih, tidak ada rasa sombong. Kemudian ada surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini sudah dikasih tahu kita itu jangan berburuk sangka dulu kepada orang lain. Karena kalau kita berburuk sangka atau suuzon, ternyata itu dosa. Dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, karena orang lain itu pasti memiliki kekurangan. Dan kekurangan itu kadang disebut aib. Dan aib itu harus ditutup, bukan disebarkan ke orang lain. Seperti contoh, kalian sudah kelas 6, suka main TikTok. Main TikTok itu awalnya boleh, tapi karena yang main TikToknya berpakaian seksi, goyang-goyang yang seksi, itu sudah tidak baik. Itu bukan contoh yang baik. Dan kemudian kalian upload, banyak yang lihat, banyak yang download. Ketika kalian sudah upload, yang perempuan, kalian sudah dewasa, sudah balik. Aurat kalian dilihat oleh satu laki-laki. Kalian sudah mendapatkan 2 dosa. Kalau ada yang melihat 2 orang laki-laki, dosanya 3. 3 itu dosanya, 1 dari kita, 2 dari laki-laki itu yang melihat. Coba bayangkan setiap video yang kalian upload, yang terdapat auratnya, rambutnya terlihat, kakinya, celananya sangat ketat. Apakah itu contoh yang baik? Tidak.
itu merupakan aib bagi wanita, itu aurat bagi wanita, jadi harus ditutup. Jika ada orang yang menyebarkan video TikTok kalian, itu bukan aib lagi, tapi itu adalah pribadi, si video pribadi yang oleh kalian diposting sendiri. Itu bukan aib lagi, karena aib itu harusnya ditutup, bukan disebarkan. Oleh karena itu, Bapak selalu mengingatkan, hati-hati kalau perempuan, kalian kelas 6 sudah haid, sebagian sudah haid, kalian harus bisa menjaga diri, bukan hanya menjaga diri ketika di sekolah, tapi ketika di internet pun kalian harus menjaga diri. Ya. Kemudian kita tidak boleh menggosip, karena gosip itu sama seperti kita memakan daging saudara sendiri. Apakah kalian mau makan daging saudara sendiri? Pasti tidak mau. Oleh karena itu lebih baik diam, karena diam itu katanya emas. Berbicaralah ketika dibutuhkan. Suara ketika berhadapan dengan orang tua, kita tidak boleh melebihi nada orang tua. Ya, suaranya jangan membentak. Kemudian kita baca lagi surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari ayat ini kita dijelaskan kita itu dari mana. Kita itu adalah bentuk proses dari ayah dan ibu, dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian ayah dan ibu kita menikah, kemudian melahirkan kita. Dan kita dengan teman-teman yang lain sama dilahirkan, supaya jadi saling mengenal satu sama lain, jadi berbangsa, jadi bersuku, jadi marga dan sebagainya. Itulah tujuan Allah menciptakan kita banyak itu, supaya kita saling mengenal satu sama lain, saling membantu untuk satu sama lain, bukan untuk saling cuek satu sama lain, saling tidak peduli satu sama lain, ya. Kemudian ada kandungan surat Al-Hujurat ayat 13-nya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, anak-anak, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita yang saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ketika kita punya teman berpendapat bahwa TikTokan itu boleh, ya boleh. Tapi ada yang satu lagi katanya TikTokan itu tidak boleh. Kita harus mati.
Ketika kita tidak suka TikTok, ketika dipaksa, apakah kita enak untuk membuat TikTok? Justru tidak. Tapi kita harus hargai orang yang sudah membuat TikTok. Tapi kita harus mengingatkan membuat TikTok itu ada aturannya, ada adab sopan santunnya, ya, terutama dalam agama Islam. Kita jangan terlalu berlebihan, apalagi bajunya yang sangat kurang. Rambut terlihat kemana-mana, itu kurang baik untuk dilihat, ya. Nah, ini ada kandungan surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Nah, yang tidak boleh adalah tolong-menolong tapi dalam keburukan. Contohnya, Pak Ibnu memberikan tugas. Kalian membuat grup sendiri dan diskusi. Ini jawabannya apa? Minta jawabannya, kita saling kerjasama ya. Judulnya saling menolong, tapi saling menolong itu adalah menolong dalam kejelekan. Itu yang tidak boleh. Lebih baik jujur, nilainya kecil daripada nilainya besar tapi hasil menyontek. Karena suatu saat nanti kita akan malu, ternyata hasil itu adalah hasil menyontek. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa. Tuh kan betul. Dan permusuhan, misalnya ada teman yang mengajak membolos, jangan mengerjakan tugas, kita itu harus nolak karena membolos perbuatan yang tidak baik. Tapi jika ada teman yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama dan berjamaah, kita harus mendukung, kita harus ikuti, ya. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video, main game hingga lupa makan dan belajar, kita harus menolak karena kita masih anak-anak dan itu tidak baik. Kalau main game boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau waktunya sholat, sholat. Waktunya makan, makan. Waktunya belajar, belajar. Ya. Kemudian, kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, dalam surat Al-Maidah ayat 3 mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah hanya kepada Allah. Ya. Nabi Muhammad melaksanakan haji wado, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sebelum meninggal. Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Jadi agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kita tidak boleh takut dengan orang-orang kafir, ya. Anak-anak, pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah kita harus laksanakan dan segala larangannya kita harus hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad harus kita yakini dan amalkan karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama yang lengkap, ya. Bayangkan doa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu banyak doanya dan itu hanya ada dalam Islam. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian ada kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-12-nya, yakni jika kita beriman kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Karena berprasangka itu dosa. Ketika ada teman yang jarang masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas, jangan langsung bilang, aduh, Pak itu mah emang males Pak. Apa? Males. Di rumahnya juga jarang ngerjain. Nah, kita jangan dulu bilang seperti itu. Kita harus tahu dulu kenapa. Bisa jadi teman tersebut itu
sedih karena ayahnya meninggal atau ibunya meninggal sehingga dia sudah tidak semangat lagi untuk belajar. Maka tugas kalian sebagai temannya adalah harus saling mendoakan dan mendukung kepada teman kalian yang hilang semangat belajarnya. Karena bagaimanapun kalau kita ditinggalkan oleh orang tua pasti sedih dan semua pekerjaan itu pasti males, belajar males. Maka tugas kita untuk saling memberitahu, saling menyemangati, dan kita jangan berburuk sangka jika ada orang yang tidak mengerjakan tugas. Siapa tahu dia tidak punya HP, siapa tahu orang tuanya tidak punya HP, tidak punya kuota sehingga tidak bisa mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru di sekolah. Untuk itu kita tidak boleh langsung suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain, tetapi kita harus melihat dan mengetahui kenapa seseorang itu berbuat jelek, ya. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari kesalahan orang lain atau bergunjing. Ketika teman kita dulu sering di celana, kita jangan ceritakan lagi kepada teman karena itu merupakan aib. Itu merupakan akan membuat orang lain malu dan itu harus ditutupi oleh kita. Kita jangan membuat gosip lagi. Oh pak, itu mah sok wae di celana, padahal mah itu mah udah lama, sekarang mah sudah tidak. Nah, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain karena kita pun punya salah, dan apakah mau kesalahan kita dibongkar oleh orang lain? Tentunya kita tidak mau. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing itu ya seperti makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, dan itu sangat jijik sekali, ya. Kemudian kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyembuhkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh sombong. Kalian pakai perhiasan, perhiasannya mahal, padahal perhiasan orang tuanya, perhiasan ibunya itu tidak boleh, ya. Rangkuman perlu diperhatikan oleh kalian. Kita belajar surat Al-Maidah ayat 2, ayat 3, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Maidah menerangkan bahwa kita harus saling tolong menolong sesama dalam kebaikan. Kemudian surat Al-Maidah ayat 3 mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah. Kemudian makna dari Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada orang lain karena itu dosa besar. Kemudian yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Nah, tugas kalian adalah tulislah soal yang ada di gambar tersebut, di gambar video ini. Tulis oleh kalian di buku catatan atau di buku paket yang sudah kalian punya. Kemudian isi, setelah diisi kemudian kirimkan lewat WhatsApp Pak Ibnu, ya. Contoh nomor 1, apa arti penggalan dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini? Kalian tulis isinya, berarti artinya apa? Tulis jawaban nomor 1. Nomor 2, apa arti dari penggalan Al-Maidah ayat 2? Artinya tulis, sebutkan satu contoh perbuatan dosa yang harus kita hindari di rumah. Sebutkan satu contoh saja.
Yang keempat, sebutkan satu contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan di rumah, ya. Kelima, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa yang beriman tidak boleh mengganggu hewan kurban. Sebutkan dua nama binatang yang digunakan untuk kurban di Indonesia. Nah, yang keenam, tulislah lafal Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3, Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Ya, artinya kalian tulis surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Jangan terlalu bagus juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca hurufnya. Yang ketujuh, tunjukkan hafalan lafal Al-Maidah ayat 23 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13 di depan teman-temanmu. Nah, untuk yang nomor 7, kalian hanya baca saja 4 ayat tersebut, Al-Maidah ayat 2 sampai 3, Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 lewat pesan suara WhatsApp, kemudian kirim ke Pak Ibnu ya. Ditunggu sampai hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sampai pukul 3 sore ya. Ditunggu. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan, dalam pembuatan video. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker ketika keluar, dan keluar rumahlah jika kalian memang butuh untuk keluar. Ya, kalau tidak penting jangan dulu keluar karena virus corona ini ternyata makin menyebar di sekeliling kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.